Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai security di Linux. Oke, sebagai pendahuluan, jadi di kurva ini ada grafik dan ada pertanyaan, mungkinkah aman? Jadi pada dasarnya kita akan sulit mencapai tingkat keamanan yang 100%. Selalu ada konsekuensi antara keamanan, security versus dengan kenyamanan, convenience. Nah, di sini biasanya ada sebuah ungkapan ya. Jadi semakin aman biasanya semakin tidak nyaman. Semakin tidak aman itu biasanya semakin nyaman. Nah, di sini kita sebagai nanti administrator sistem Linux harus menentukan kurva yang ideal untuk sistem kita. Biasanya kita akan berkompromi ya antara keamanan dan kenyamanan sehingga nanti ditemukan titik keseimbangan seperti ini misalnya. Kemudian mengenai keamanan komputer, jadi secara definisi itu telah bergeser ya beberapa tahun terakhir. Jadi sebelumnya kita berbicara mengenai keamanan secara fisik. Jadi dulu secara awam fasilitas komputer itu kita lindungi karena 3 alasan. Jadi karena pencurian atau kerusakan hardware, kemudian pencurian atau kerusakan informasi, dan gangguan layanan. Nah, dalam keamanan komputer ada 3 komponen yang selalu menjadi diskusi. Yang pertama ada kerentanan, yaitu kelemahan dari sistem komputer yang memungkinkan penyerang untuk masuk ke sistem jaringan informasi. Yang kedua ada ancaman. Nah, di situ memungkinkan bahaya yang mungkin mengeksploitasi kerentanan untuk melakukan gangguan pada sistem keamanan. Kemudian yang ketiga ada penanggulangannya, yaitu suatu tindakan, perangkat, prosedur, atau teknik untuk mengurangi ancaman, threat. Kemudian kerentanan atau serangan dengan menghilangkan atau mencegah dengan meminimalkan kerugian yang dapat menyebabkan, dan dengan menemukan atau melaporkan masalah keamanan, sehingga tindakan korektifnya dapat diambil. Jadi ada 3 bahasan yang selalu jadi diskusi ya. Jadi ada kerentanan, ada ancaman, ada penanggulangan. Kemudian aspek keamanan, menurut Garfinkel ini beliau mengemukakan bahwa keamanan komputer itu melingkupi 4 aspek ya. Jadi ada privacy, integrity, authentication, dan availability. Jadi privasi atau confidentiality adalah upaya untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data yang sifatnya private, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Sebagai contoh, dalam hal berhubungan dengan privasi, misalnya email seorang user tidak boleh dibaca oleh seorang administrator email. Kemudian dalam hal confidential information, misalnya data yang sifatnya pribadi, misalnya ada tanggal lahir, NIK, agama, status perkawinan, dan sebagainya, dan ini hanya bisa dibaca oleh orang yang kita beri otorisasi. Kemudian aspek yang kedua mengenai integrity. Jadi aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Kemudian adanya virus atau Trojan horse atau yang lain, spyware atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Oke, sebagai contoh misalnya email dapat saja ditangkap, diintercept di tengah jalan, kemudian isinya dapat diubah, dialter, ditemper, dimodified ya. Kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Kemudian aspek yang ketiga adalah authentication, yakni aspek yang berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi tersebut betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah orang yang betul-betul dimaksud, atau dengan kata lain, server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Nah, dalam autentikasi itu biasanya ada 3 aspek lain yang akan ditanya, misalnya what you have. Misalnya kita punya kartu ATM, kemudian what you know, biasanya kita punya PIN atau password, kemudian what you are. Jadi misalnya kita mempunyai biometrik atau misalnya sidik jari, retina, dan sebagainya. Nah, kemudian aspek yang keempat itu ada availability atau ketersediaan. Jadi aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.
Nah, sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Nah, contoh hambatan, misalnya terjadi serangan DOS, attack atau denial of services, di mana server akan dikirimi permintaan yang biasanya palsu yang secara bertubi-tubi, atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga sisi yang memberi layanan, misalnya server, akan mengalami down, hang, atau crash. Nah, aspek keamanan tadi juga ada yang mendefinisikan secara 3 aspek ya. Nah, the triad ini adalah seperangkat yang terdiri atas 3 atribut atau properti yang menentukan apa itu keamanan. Dibanding dengan yang tadi, nah di sini ada 3 aspek, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, masing-masing properti ini, atribut, perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan rencana keamanan. Jadi seperti yang tadi di grafik, kita harus cari titik temunya. Jadi tidak setiap pertahanan akan menggabungkan masing-masing dari ketiga properti ke tingkat yang sama. Jadi kita harus pilih mana yang prioritas. Nah, kemudian kita berbicara mengenai security life cycle. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa masalah keamanan informasi ini dapat diselesaikan hanya dengan membeli produk keamanan. Misalnya kita membeli firewall, antivirus, dan sebagainya. Nah, keamanan ini sebetulnya adalah sebuah siklus ya. Nah, jadi yang pertama, sesuatu yang kita akan amankan itu biasanya nanti kita sebut aset. Kemudian langkah pertama yang dalam melakukan pengamanan adalah kita menentukan aset apa yang akan dilindungi. Kemudian apa saja yang dianggap sebagai aset itu harus ditentukan bersama dengan pemilik sistem. Nah, kalau kita lihat gambar di kanan, nah di sini adalah siklus dari daur hidup keamanan ya. Jadi yang pertama ada access. Nah, di sini berupa awareness and training, kemudian ada design. Di sini adalah kebijakan dan prosedur. Nah, kemudian ada implementasi. Nah, di sini misalnya ada device management implementation, misalnya kita membeli sebuah appliance, firewall atau yang lain. Kemudian di sini ada monitoring. Kalau kita punya kemampuan, kita bisa melakukan sendiri. Jika kita belum punya kemampuan, kita bisa minta bantuan pihak ketiga. Nah, kemudian di tahap yang terakhir ini ada maintain ya. Jadi ada kalanya tidak terjadi apa-apa, tapi ada kalanya bisa terjadi insiden, ada serangan. Kemudian nanti di sini ada insiden responnya, investigasinya sebagai apa. Kemudian nanti ada cybercrime sama forensiknya dan sebagainya ya. Sampai sini nanti ada litigation support services. Jadi ini adalah sebuah siklus siklus keamanan. Nah, yang pertama tadi kita menentukan aset dan nilainya. Jadi setelah kita tahu, kemudian kita harus beri harga aset tersebut. Jadi misalnya di sini ada 3 jenis aset ya, yang mudah, misalnya hardware, software, dan data. Hardware ini dapat kita dengan mudah beri nilai, ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Kemudian software itu aplikasi sistem yang kita bangun misalnya. Ini juga mudah kita beri harga karena kita membangun ini kan ada anggarannya ya. Nah, sebetulnya yang lebih mahal itu datanya. Data atau informasi yang tersimpan di aplikasi yang disimpan di perangkat keras, nah itu adalah salah satu komponen yang mahal harganya. Oke, yang pertama ada desain keamanan tadi. Jadi kita membuat kebijakan atau prosedur. Nah, kemudian dari desain keamanan ini kita bisa menerapkan dengan perangkat pengamanan ya, atau security devices atau security appliance. Nah, penerapan ini kita bisa minta bantuan pihak ketiga atau vendor. Kemudian meskipun sudah diterapkan pengamanan, nanti insiden keamanan bisa saja dapat terjadi. Nah, ketika insiden terjadi, maka harus ada langkah investigasi lebih awal. Nah, ini misalnya contoh bagaimana desain keamanan ya, misalnya dalam penggunaan digital certificate misalnya ya. Kemudian cara pengamanan data. Jadi pada prinsipnya teknik mengamankan data yaitu menyembunyikan data atau menyandikan data. Jadi cara yang pertama itu menggunakan teknik steganografi, menyembunyikan. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan teknik kriptografi ya, atau menyandikan data.
Nah, ilmu ini sebetulnya sudah ada sejak lama ya. Nah, di sini digambar yang pertama atas ini adalah kriptografi contohnya, yang kedua adalah steganografi. Nah, di kriptografi nanti ada pesan awal, plain text, kemudian nanti kita encrypt. Setelah kita tambahkan kunci, nah di sini ada ciphertext. Nah, ciphertext adalah teks yang sudah diacak gitu ya. Mudahnya, kemudian ini yang akan kita transferkan ke sisi penerima, kemudian penerima akan melakukan dekripsi, kemudian akan dihasilkan plain text awal. Nah, untuk yang steganografi, konsepnya hampir sama sebetulnya. Cuma bedanya di sini ada secret message-nya, kemudian dia ada image awal, kemudian secret message akan di-embed, dimasukkan ke image ini, kemudian di sini ada stegeo image istilahnya. Jadi image yang ada secret message-nya. Kemudian ini yang akan ditransfer, dikomunikasikan. Nah, di sini nanti ada proses extracting ya. Jadi nanti diekstrak secret message-nya dan original image-nya gitu ya. Nah, ini perbedaan keduanya. Jadi yang ini adalah menyembunyikan pesan, stegano, bisa dalam grafik, gambar, video, atau suara. Kemudian yang kriptografi, dia disembunyikan menggunakan teknik enkripsi atau dekripsi ya, untuk membalikkan. Kemudian di sini bisa disimpan tadi ya, dalam bentuk gambar, video file, dan sebagainya, sehingga tidak mencurigakan. Kalau di sini ya dalam bentuk acak ya, biasanya pada hard disk, disket, dan sebagainya. Kemudian di sini dia lebih ini memerlukan kewaspadaan ya ketika menggunakan kembali gambar atau sound file. Nah, di sini juga memerlukan kewaspadaan ketika menggunakan kembali kunci yang pernah digunakan gitu ya. Nah, di sini tidak ada asosiasi hukum pada steganografi, di sini ada beberapa asosiasi hukum untuk kriptografi. Jadi di sini biasanya nanti ada algoritma tertentu untuk mengencrypt data. Kemudian di sini biasanya berbasis multimedia, dan di sini biasanya berbasis teks ya, huruf atau angka. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi kejahatan komputer. Nah, jadi kejahatan komputer menurut David Eckhoff ini bisa mulai dari yang hanya mengesalkan sampai yang berbahaya. Jadi dia mengklasifikasi, misalnya yang pertama itu yang bersifat fisik atau physical security. Jadi ini termasuk akses ke gedung, peralatan, media yang digunakan. Nah, di sini beberapa penjahat itu mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas ya, yang mungkin bisa berisi tentang keamanan. Kemudian yang kedua itu keamanan yang terhubung dengan orang atau personil. Nah, di sini termasuk identifikasi dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses. Biasanya teknik ini dikenal dengan istilah social engineering, jadi teknik yang digunakan oleh seorang kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Jadi ini salah satu teknik yang simple tapi berbahaya ya jika diterapkan dan mengenai korbannya. Yang ketiga, dia mengklasifikasi keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Jadi yang termasuk dalam kelas ini adalah kelemahan dalam hal software yang digunakan untuk mengelola data. Jadi seorang attacker dapat memasang virus misalnya atau trojan sehingga dapat mengumpulkan informasi baik password atau yang lainnya yang seharusnya tidak bisa bebas untuk diakses. Kemudian yang keempat, di sini ada keamanan dalam operasi. Jadi keamanan di sini termasuk kebijakan, policy, kemudian prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Juga termasuk prosedur setelah serangan ya. Jadi post attack recovery itu termasuk dalam keamanan dalam operasi. Kemudian ada pengelolaan resiko. Nah, untuk pengelolaan terhadap keamanan dapat dilihat dari pengelolaan resiko ya, atau risk management. Nah, Laurie Brown itu menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman. Jadi ada 3 komponen yang memberikan kontribusi terhadap ancaman ya, risiko atau risk, yaitu aset, vulnerabilities, dan threat ya. Jadi untuk menanggulangi risiko atau risk itu dapat dilakukan yang disebut countermeasure ya. Jadi berupa misalnya yang pertama
ada upaya untuk mengurangi ancaman ya. Jadi upaya untuk mengurangi threat, kemudian usaha atau upaya untuk mengurangi celah keamanan, vulnerability, kemudian upaya untuk mengurangi impact atau dampaknya, kemudian untuk mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat ya, hostile event. Jadi ada kejadian yang kita tidak prediksi, kemudian dengan cepat melakukan recovery dari kejadian. Nah, kejahatan siber itu bisa banyak ya, tapi yang secara umum misalnya ada pencurian data, ada cyber terrorism, hacking, carding, defacing, cyber squatting, cyber typo squatting, penyebaran konten ilegal, malware ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, di sini ada statistik dari patrolisiber.id. Jadi ini laporan dari 2015 misal sampai 2021 tentang jenis-jenis kejahatan siber di Indonesia ya. Jadi ya cukup banyak pelaporannya. Yang paling banyak di sini kita lihat ada penipuan online ya, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses ilegal, perjudian gitu ya. Ini 5 terbanyak. Nah, kemudian di sini ada malicious code ya. Jadi malicious code adalah ya program yang ditulis dengan tujuan dapat merugikan keamanan sistem. Jadi malicious code ini dikategorikan berbahaya karena dapat mencuri data atau informasi yang dikirimkan ke sang pembuat. Oke, nah di sini ada jenis malicious code-nya tadi ada virus, ada bot, ada adware, spyware, trojan horse, ada malware, ransomware, gitu ya, malicious toolkit, job program, spam, keylogger. Nah, ini yang akan menjadi ancaman terhadap keamanan ya. Beberapa mungkin tidak akan terlalu berpengaruh di sistem Linux, tapi beberapa ini tentu dapat mempengaruhi. Oke, kemudian kita masuk ke aktornya. Jadi aktornya ya di sini ada 2 kategori, ada hacker, ada cracker ya. Jadi hacker itu orang yang ahli di dalam bidang keamanan komputer ya. Jadi menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian bedanya kalau cracker ya orang yang punya pengetahuan juga, tapi tujuannya adalah bukan untuk menyelesaikan masalah, justru untuk mencari celah untuk nantinya dapat menyebabkan masalah. Kemudian di sini dia hacker tidak akan merusak data secara sengaja ya, intentionally. Kalau di sini justru dia akan sengaja akan merusak data. Kemudian di sini objektifnya adalah bagaimana dia menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau di sini objektifnya adalah ya untuk mengambil keuntungan dari celah keamanan. Nah, ini kalau kita belajar keamanan sebetulnya ada namanya ethical hacking. Nah, ini adalah fasenya ya. Jadi fase yang pertama ini adalah mengenali ya. Reconnaissance nih, mengenali target gitu ya. Kita cari-cari tahu, kemudian di sini ada scanning dan enumerasi. Nah, ini kita mulai cek port mana yang kebuka dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada gaining access. Nah, kita mulai mendapatkan akses, misalnya user mana yang tidak terlalu kuat pengamanannya, kita bisa mulai dari situ dan sebagainya. Kemudian di sini ada, kalau kita sudah masuk di sini ada escalation privilege. Jadi kita meningkatkan akses ya. Jadi dari misalnya user biasa nanti kita bisa dapat root access, kemudian kalau sudah dapat root access misalnya kita akan maintaining access, misalnya nanti kita buat backdoor sehingga nanti fasenya tidak perlu dari sini lagi kalau kita ingin masuk langsung ke sini. Nah, yang terakhir misalnya ada covering tracks ya. Jadi kita menghapus ya jejak apa yang telah kita lakukan. Nah, ini misalnya contoh bagaimana cara DDoS ya, distributed denial of services. Misalnya di sini ada boot master. Kemudian di sini ada infected host ya. Jadi misalnya kita menginstal sesuatu, nah ternyata dengan tidak sengaja kita akan menginstal bot ya. Nah, nanti komputer atau laptop kita akan dianggap sebagai korban. Nah, di sini nanti akan dikendalikan oleh boot masternya.
Kemudian ketika dia akan melakukan serangan, nah dia akan memerintahkan komputer korban ini, zombie, untuk melakukan serangan terhadap server target ya. Jadi misalnya kita mentarget server tertentu, nah kemudian di sini komputer korbannya dengan tidak sadar dia akan melakukan ikut penyerangan ya. Ya misalnya ini ping of death ya, jadi di ping terus menerus misalnya. Nah ini misalnya contoh implementasi pengamanan, misalnya ada external firewall kita pasang berupa appliance misalnya, kemudian ada internal firewall lagi. Nah nanti di sini jalurnya ada dua ya, misalnya nanti ada internal server kita pisah, kemudian ada desktop network kita pisah. Nah di internal server kita pasang lagi pengamanan IDS misalnya, intrusion detection system. Di sini yang di jalurnya desktop kita pasang endpoint protection, misalnya antivirus, firewall gitu ya. Kemudian di sini juga ada DMZ, misalnya jalur yang memang kita lindungi. Kemudian kita pasangi juga IDS atau IPS di sini. Jadi pengamanannya berlapis, tapi tentu saja akan mengurangi kenyamanan. Nah ini kalau teman-teman ingin mengikuti pelatihan ya, CEH Certified Ethical Hacker. Nah, yang modul CEH 11 terbaru ini yang akan dipelajari ya. Gitu ya. Nah, di sini ada cloud computing, ada tambahan itu ya. Kemudian ada ini sama ya, kriptografi, tapi sebagian pasti materinya akan diupdate sesuai dengan perkembangan. Oke, kita masuk ke tindakan pencegahan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Misalnya kita bisa melakukan pelatihan pengguna, user, terhadap keamanan informasi. Jadi kita training user bagaimana nanti cara mengamankan perangkat misalnya ya. Kemudian kita beri pemahaman, awareness terhadap user tadi. Kemudian kita bisa memasang antivirus, anti spyware, anti adware, atau program lain sejenis ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengupdate database program seperti antivirus secara teratur. Kemudian kita akan gunakan firewall personal di perangkat PC atau laptop kita, sehingga kita bisa mengatur yang boleh masuk atau boleh keluar apa saja nanti. Kemudian kita perlu berhati-hati sebelum menjalankan file baru, apalagi yang ekstensinya nggak jelas gitu ya. Jadi kita harus curiga, kemudian bikin kebijakan yang jelas ya. Misalnya kita bikin ACL, Access Control List ya. Si A boleh mengakses ini, tidak boleh mengakses ini gitu ya. Kemudian kita hindari penggunaan software bajakan ya. Beberapa pasti sudah tertanam malicious code ya. Baik kita menggunakan softwarenya maupun terletak pada keygen atau cracknya. Kemudian tadi kita bisa gunakan perangkat ya atau appliance, bisa berupa firewall, IDS, IPS pada jaringan komputer kita. Jadi semakin perangkat-perangkat ini kita pasang ya semakin aman, tapi juga nanti semakin memberatkan jaringan ya, karena dia akan memfilter terlebih dahulu sebelum paket itu sampai ke endpoint atau ke host masing-masing. Oke, kita bicara distro Linux ya, yang terkait keamanan. Jadi alasan utama menggunakan Linux sebetulnya selain free and open source tadi, menurut Pak ahli tadi, dia juga dengan menginstal Linux, kita bisa melakukan tugas seperti misalnya digital forensik, ethical hacking, penetration testing, system and network security, security analysis, sama security audit ya. Nah ini beberapa distro yang umumnya digunakan jika kita akan melakukan tugas seperti ini. Yang paling cukup banyak digunakan itu Kali Linux ya. Dulu namanya Backtrack. Kemudian yang lain ada Backbox, ada Parrot Security, ada BlackArch, ada Pento Linux dan sebagainya. Yang lain sebetulnya kita juga bisa menggunakan misalnya Metasploit ya. Jadi ya hampir sama, framework juga untuk melakukan misalnya tadi audit atau yang pentest gitu ya. Oke, ini mungkin dua slide terakhir. Jadi ada server hardening tips ya. Jadi
biasanya nanti seorang administrator Linux itu akan melakukan hal-hal misalnya seperti ini. Jadi yang pertama biasanya kita akan melakukan enkripsi jalur komunikasi data. Misalnya kita akan memasang SSL, terus kalau kita akan bertukar file, kita menggunakan protokol SCP. Kalau kita akan remote, kita menggunakan SSH, atau kita juga akan menggunakan VPN ya untuk mengamankan. Misalnya kita juga bisa menghindari penggunaan sesuatu yang tidak terenkrypt ya, misalnya protokol FTP, Telnet, remote login ya. Jadi ini protokol yang tanpa enkripsi. Kemudian kita hanya menginstal paket yang hanya dibutuhkan dan dari sumber yang jelas. Jadi biasanya kita nggak akan install yang tidak dibutuhkan. Kemudian idealnya memang satu server untuk satu layanan. Misalnya server ini untuk aplikasi, nanti server yang lain untuk database gitu ya. Jadi tidak dicampur layanannya. Kemudian update software dan kernel secara berkala, karena ini tentu ada patch security juga kalau kita melakukan update kernel misalnya. Kemudian kita bisa menggunakan tambahan ya, Linux security ekstensi ya, ini juga sangat membantu administrator untuk mengontrol lalu lintas. Kemudian penggunaan password yang baik ya, jadi mudah diingat tapi sukar ditebak. Biasanya kombinasi huruf, angka, karakter spesial. Kemudian kita perlu mendisable root login, jadi kita nanti cukup menggunakan menaikkan hak aksesnya aja dengan user biasa gitu ya, tanpa perlu login sebagai root. Kemudian nanti pengamanan fisik server ya dari media, jadi ini juga bisa menimbulkan ancaman. Kemudian ada disable services yang tidak diperlukan. Jadi kalau kita ternyata sudah menginstal banyak hal tapi kita nggak perlu, nah servisnya kita bisa disable. Kemudian kita bisa gunakan antivirus, firewall, IDS, IPS, baik yang open source maupun yang berbayar, baik yang software maupun yang appliance atau mesin. Kemudian kita bisa gunakan custom port untuk layanan. Jadi port-port default biasanya lebih mudah di scanning. Nah kita bisa custom port layanan tadi ya. Misalnya HTTP jangan 80, mau diganti yang lain itu silakan. Atau SSH jangan 22, mau diganti yang lain silakan. Dan sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang biasanya nanti dilakukan oleh administrator sistem di Linux dalam rangka mengamankan ya. Nah ini slide terakhir, selamat tersesat di jalan yang benar. Jadi silakan teman-teman bisa cari informasi ke website-website ini terkait dengan keamanan di sistem Linux. Oke, mungkin dari saya sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.